Selamat pagi saudaraku di dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita satukan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Memulai hari kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari Rabu 14 Februari 2024. Itu yang tertulis dalam Injil Yohanes, pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, molo dipalua anakihamu, nama lua situtu mahamu. Saudaraku di dalam Kristus, kemerdekaan ataupun anak kehidupan di dalam benar-benar merdeka itu sering dipahami di dalam Alkitab adalah hidup di dalam kasih karunia Allah, merdeka dari ungkungan ataupun penjara dosa yang mematikan kita. Pasti kita semuanya merindukan itu, ingin hidup di dalam kerajaan kasih Tuhan Allah, kerajaan surga. Dan kita pasti berharap semuanya itu keselamatan, hidup kekal sebagai hadiah dari ataupun wujud dari hidup merdeka dari Tuhan Allah. Kita pasti menginginkan. Saya juga berharap saya ada di dalamnya. Namun bagaimana untuk dapat hidup di sana? Apakah merdeka kita harus terus perang? Ya mungkin bisa juga. Kita harus memerangi sikap kedagingan kita. Apakah merdeka? Apakah kita harus terus berjuang untuk memperoleh hal yang baik? Ya, benar. Kita harus terus berjuang untuk melakukan kebenaran, melakukan keadilan di dalam kehidupan kita. Jadi apalagi terlebih saat ini, hari ini, pada hari bersejarah di dalam negara kita, Republik Indonesia, kita diberi kemerdekaan, kebebasan untuk memilih. Tetapi dalam kebebasan tersebut, kita tidak boleh memakainya, ya saya bebas juga untuk tidak memilih. Tapi bebas namun ada satu keterikatannya dan keharusannya. Bebas milih siapapun, tapi harus memilih. Itu juga yang mau lebih dalam dari hal itu, firman ini mau katakan kepada kita. Kita hanya dapat merdeka, bebas, selamat, hidup kekal. Seperti yang dikatakan dalam firman ini, jika kita mau memberi hati, hidup kita diperbaharui dan dimerdekakan Tuhan Allah. Jadi kalau Tuhan Allah memerdekakan kita, kita hidup merdeka. Kalau Tuhan Allah tidak mau, ya kita tidak akan hidup merdeka. Molo dipalu anakihamu, malua mahamu. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka engkau akan hidup dan benar-benar merdeka. Berarti kalau memang hanya karya Tuhan Allah, ngapain melakukannya? Oh bukan. Ketika kita melakukan banyak hal, kebenaran-kebenaran yang menurut kita itu adalah kebenaran untuk hidup di dalam kerajaan Allah, hidup kekal, jauh dari penghakiman terakhir, kemudian kita berusaha maksimal, tetapi karya Kristus di dalamnya tidak ada, Kristus tidak campur tangan di dalamnya, secapek apapun kita mengerjakannya, kerajaan Allah tidak akan pernah kita miliki. Bagaimanapun kita jungkir balik siang malam terus berkarya, tapi tidak kita ikutkan Kristus di dalamnya, kita merasa itu semua adalah pekerjaan kita, semua itu adalah karya kita. Hal itu tidak benar. Kita jauh dari kerajaan Allah, kita semakin tidak merdeka, malah semakin terikat di dalam dosa kesombongan diri, dosa keakuan diri. Berarti saudaraku, Kristus telah berkarya bagi kita. Mari di dalam karya itu kita juga turut bekerja. Dia telah menyediakan kehidupan kekal. Mari
kita mengejarnya, melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Percayai Kristus, Dia mampu memberikan yang terbaik bagimu. Melakukan segalanya di dalam Kristus, melakukan semuanya karena Kristus, itulah yang memerdekakan kita. Jadi ya kalau kita yang kata, saya percaya Kristus telah menguatkan saya, tetapi kita masih terus mengutamakan ego kita, kemerdekaan dan keselamatan ataupun keselamatan itu jauh dari kita. Tapi yang benar adalah saudaraku, mari lakukan semuanya karena Kristus, mari kita lakukan semuanya karena ataupun demi Kristus yang kita percaya. Jangan pernah takut. Sesulit, setidak mungkin apapun itu, yakinilah Kristus ada di dalamnya. Yang lain adalah cara Kristus untuk mendukung kita. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka apa yang dikatakan dalam firman hari ini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kehidupan kita ada di dalam Kristus. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkan kekhawatiranmu padanya. Serahkan dosamu padanya dan jangan ambil lagi. Serahkan kegundah gulanaanmu saat ini padanya. Dan serahkan pada Kristus siapa yang engkau pilih hari ini untuk memimpin negaramu, negara Indonesia ke depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa semua kehidupan kami, semua keselamatan yang telah disediakan dalam hidup kami semuanya adalah karya-Mu. Jika kami saat ini mampu percaya dan mampu melakukan kebaikan, kebenaran karena firman, itu hanya karena kasih-Mu yang telah melepaskan kami dari ikatan dosa sehingga kami dilayakkan melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki. Untuk itu Tuhan semakin berkatilah kami dan kuatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan yang terbaik di hadirat-Mu, melakukan segala sesuatunya karena percaya padamu. Inilah doa permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.